Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 akan menjelaskan hasil diskusi kami mengenai aktivitas pembelajaran penguatan numerasi pada kelas 9 SMP materi seni tari dengan dosen pengampu yaitu Miss Intasari SPD MED. Nah, adapun anggota kelompok 6 yang pertama yaitu Diva Sepri Wahyuni dengan NIM 22029128. Yang kedua ada Nisrina Wulandari dengan NIM 22029151. Yang ketiga ada saya Rani Larastika dengan NIM 22029155. Yang keempat ada Sri Wulandari dengan NIM 22029162. Yang kelima ada Andika Tanca Sandi dengan NIM 22029168. Nah, penjelasan pertama yaitu mengenai informasi modul yang diberikan penguatan numerasi yang akan dijelaskan oleh Andika kepada Andika disilahkan. Baik, terima kasih kepada moderator. Di sini saya akan menyampaikan tentang informasi modul yang diberikan penguat numerasi dengan mata pelajarannya yaitu eh, seni budaya pada kelas 7 semester ganjil dengan modul aktivitas dan pola dalam seni tari. Untuk kompetisi dasarnya yaitu menganalisis pola gerak dan irama dalam tari tradisional daerah. Untuk indikator pencapaian kompetensinya yaitu mengidentifikasi pola gerak dasar dalam tari daerah, mengamati dan mencatat irama, ketukan tempo dalam suatu tari tradisional. Yang ketiga ada menjelaskan hubungan antara pola gerak dan irama tari. Yang keempat adalah menganalisis keteraturan dan pengulangan dalam pola gerak tari. Untuk selanjutnya itu 4.2-nya menyajikan hasil analisis pola gerak dan irama tari dalam bentuk visual dan deskriptif. Untuk poin pertamanya yaitu menyusun data pola gerak dan irama dalam bentuk tabel atau diagram. Yang kedua yaitu menyajikan pola irama dan gerak secara runtun dalam bentuk visual sederhana, misalnya denah arah gerak, grafik ketukan. Untuk yang ketiga, untuk yang ketiga yaitu menarik kesimpulan dari hasil visualisasi data dan mengaitkannya dengan makna tari atau nilai budaya. Oke, next. Oke, selanjutnya ada tujuan pembelajaran. Yang pertama, peserta didik dapat mengidentifikasi pola-pola gerak dan irama dalam tari tradisional daerah. Yang kedua, ada peserta didik dapat mencatat dan mengumpulkan data irama tari, misal jumlah ketukan, tempo, dan pengulangan pola. Yang ketiga, yaitu peserta didik dapat menganalisis keteraturan pola gerak dan irama tari menggunakan konsep numerasi sederhana seperti pengulangan dalam urutan. Yang keempat yaitu peserta didik dapat menyajikan data pola tari dalam bentuk tabel, diagram arah gerak, atau grafik ketukan. Dan yang terakhir yaitu peserta didik dapat menarik kesimpulan dari data numerik tari untuk memahami makna atau fungsi sosial budaya dari tari tersebut. Oke, mungkin sekian yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada Andika atas penjelasannya. Selanjutnya yaitu mengenai deskripsi penguatan numerasi yang akan dijelaskan oleh Sri Wulandari kepada Sri disilahkan. Oke, terima kasih kepada moderator. Selanjutnya itu ada deskripsi penguatan numerasi. Nah, sebelum menciptakan sebuah tarian, diperlukan ide dan inspirasi. Untuk mewujudkan ide tersebut, diperlukan pertimbangan numerasi yang mencakup kesadaran ruang seperti ukuran panggung, jumlah penari, serta pola lantai yang akan digunakan. Nah, setiap ruang pertunjukan memiliki karakteristik yang berbeda. Dalam membuat sebuah komposisi tari yang menarik, perlu dipertimbangkan hubungan gerak antar penari dan kesesuaian posisi mereka terhadap ruang. Pertimbangan numerasi ini mencakup perbandingan jarak antar penari, ukuran formasi, serta tempo dan durasi gerakan.
Pada seni tari, terdapat dua pendekatan numerasi yang berkaitan dengan pengukuran dan pengaturan gerak. Untuk pola gerak yang teratur seperti tarian tradisional yang memiliki struktur baku, diperlukan pengukuran yang presisi, misalnya menghitung jumlah langkah, hitung delapan, dan durasi waktu. Nah, karena itu peserta didik menggunakan alat bantu seperti metronom atau timer. Sementara dalam tarian kontemporer atau eksploratif, pengukuran dapat dilakukan secara kreatif dan tabaku, misalnya menggunakan hitungan detak jantung, panjang langkah, atau ruang gerak tubuh. Next, moderator. Nah, yang berkaitan dengan numerasi itu adalah bentuk pola lantai yang digunakan, apakah simetris atau asimetris. Pola lantai simetris mencerminkan keseimbangan melalui kesamaan posisi penari di sisi kiri dan kanan atau depan dan belakang panggung. Atau sebaliknya, pola lantai asimetris menampilkan keseimbangan melalui keberagaman posisi dan gerak penari. Nah, pada tarian tradisional yang menggunakan pola berulang menuntut kecepatan dalam mengulang gerakan dan posisi secara konsisten. Eh, Tari tradisional itu eh, menggunakan pola yang teratur dan berulang, sangat erat kaitannya dengan numerasi. Nah, pemahaman tentang pola, jumlah pengulangan gerak, dan pembagian ruang panggung disesuaikan dengan formasi dan jumlah penari. Setelah pola tari diterapkan, peserta didik dapat memperkirakan kebutuhan ruang gerak, waktu, serta intensitas gerak yang diperlukan oleh masing-masing penari. Untuk durasi tarian juga berkaitan dengan kebutuhan stamina dan musik pengiring. Jika satu bagian tarian memerlukan energi 2 kali lipat dari bagian lainnya, maka penari harus mempersiapkan fisik secara profesional. Next, moderator. Untuk pembiayaan juga perlu dipertimbangkan dalam menciptakan sebuah pertunjukan tari. Biaya dapat mencakup seperti kostum, properti, tata cahaya, serta alat musik pengiring. Harga dipengaruhi oleh jumlah penari, jenis bahan, kostum, dan kompleksitas koreografi. Misalnya, tuh tarian dengan properti kipas dan selendang akan berbeda biayanya dibandingkan tarian yang hanya menggunakan busana sederhana. Nah, unsur-unsur numerasi yang disematkan dalam seni tari itu ada 8. Yang pertama itu perhitungan irama dan pola ketukan musik. Yang kedua, sinkronisasi waktu antar penari. Yang ketiga, frekuensi pengulangan gerak. Yang keempat, perbandingan energi gerak. Yang kelima, estimasi jarak pindah. Yang keenam, proporsi gerakan tubuh. Yang ketujuh, perkiraan durasi tampil. Dan yang terakhir itu penilaian koreografi. Next, moderator. Untuk tuntutan numerasinya itu ada terdiri konten matematika dan tuntutan numerasi dalam seni tari. Pada konten matematika itu terdiri ada beberapa. Yang pertama, operasi hitung. Untuk tuntutan numerasi dalam seni tari itu menghitung jumlah penari, jumlah hitungan dalam satu segmen gerakan, total durasi penampilan, dan pengulangan gerak. Yang kedua itu perbandingan. Tuntutan numerasinya itu membandingkan durasi bagian-bagian tari seperti awal, inti, dan akhir, intensitas gerak, cepat atau lambatnya, atau ruang gerak penari. Yang ketiga itu ada skala. Tuntutan numerasinya menyesuaikan koreografi dari ruang latihan ke panggung pertunjukan dengan ukuran yang berbeda. Selanjutnya itu ada unsur-unsur geografi, unsur-unsur geometri. Untuk tuntutan numerasinya, itu menentukan pola lantai seperti garis lurus, melengkung, zigzag, segitiga, lingkaran, serta posisi dan arah gerakan penari. Kemudian ada pengukuran. Untuk tuntutan numerasinya itu menggunakan waktu seperti detik atau menit atau jam untuk mengukur durasi gerak, panjang langkah, atau ruang gerak sebagai satuan
tak baku. Selanjutnya adalah ada simetri dan asimetri. Untuk tuntutan numerasinya, menyusun formasi tari yang seimbang atau disebut dengan simetri atau tidak seimbang namun tetap artistik atau disebut dengan asimetris. Kemudian ada pola dan penggulangan. Untuk tuntutan numerasinya itu mengidentifikasi dan mengulang pola gerak atau irama secara konsisten selama tarian. Dan yang terakhir ada data dan representasi. Untuk tuntutan numerasinya itu mencatat dan menganalisis jumlah penari berdasarkan kelompok jenis, gerak, atau frekuensi tampil. Nah, untuk alokasi waktunya itu ada 3 JP. Untuk alat dalam seni tari itu ada speaker, stopwatch, metronom, kamera, papan tulis. Yang untuk medianya itu ada ruang kelas atau studio tari, panggung pertunjukan, video tari, musik, busana, dan properti. Hanya itu yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Sri atas penjelasannya. Selanjutnya yaitu pembelajaran 1 yang akan dijelaskan oleh Nisrina Wulandari. Kepada Wulan disilahkan. Terima kasih moderator. Di sini saya akan menjelaskan mengenai pembelajaran 1. Itu kita mengambil konsep dan ragam jenis seni tari tradisional wilayah Indonesia. Nah, itu yang pertama ada deskripsi aktivitas modul di mana itu siswa mengamati pertunjukan tari tradisional dari berbagai daerah. Itu baik melalui video maupun gambar. Nah, dari situ siswa mengidentifikasi unsur-unsur tari seperti gerak dasarnya, musik pengiring, kostum, dan juga properti tarinya. Selain itu juga siswa mengenali nilai-nilai budaya dan juga makna simbolik yang terkandung dalam tarian tersebut. Nah, next, selanjutnya kita masuk ke deskripsi aktivitas numerasi dari siswa tersebut. Nah, siswa di sini diarahkan untuk bekerja dalam kelompok dalam menyelesaikan soal dan juga diskusi numerasi berikut. Guru menanyakan beberapa hal. Yang pertama, jika tarisaman biasanya menggunakan pola lantai garis horizontal, jika satu baris terdiri dari 7 penari dan 3 baris, berapa total penarinya? Nah, jika jarak penari 50 cm, itu berapa panjang total barisan penari dalam satu baris? Dan juga yang terakhir itu ada pertanyaannya, jika harga kain batik per meternya 35.000, itu berapa total biaya kainnya? Nah, selanjutnya itu adalah beberapa pertanyaan yang diajukan guru untuk mengarahkan siswa dalam bekerja kelompoknya. Itu selanjutnya ada di mana di sini setelah guru menanyakan hal itu guru meminta setiap kelompok itu mendeskripsikan tari tradisional yang berbeda. Itu diambil dari berbagai daerah di Indonesia yang dimana setiap kelompok itu mengidentifikasi unsur pola lantai, arah gerak, jumlah penari, dan juga properti dan ciri visual dari tari tersebut. Dan juga di mana di sini guru menayangkan gambar contoh-contoh tari tradisional tersebut. Selanjutnya itu setelah mendeskripsikan mengenai ragam tari tradisional, itu guru memberikan beberapa pertanyaan. Salah satunya itu, manakah tari yang membutuhkan jumlah penari paling banyak setelah mereka mengamati gambar dan juga video yang sudah ditayangkan. Dan juga dari gambar-gambar di atas, kelompok tari manakah yang menggunakan properti tari yang tidak dan yang tidak, itu dibuat daftarnya. Terus selanjutnya bisa dilihat pertanyaan-pertanyaannya, dan yang terakhir itu diskusikan tari mana yang menurut kelompokmu itu paling hemat biaya jika ditampilkan di sekolah dan alasan pemilihannya. Selanjutnya itu bisa kita lihat di sini sudah disusun beberapa tabel yang menuntut numerasi siswa. Setelah mengamati berbagai tari tradisional, itu siswa diajak menyusun rencana pertunjukan mini tari sekolah. Guru menjelaskan bahwa pertunjukan memerlukan perencanaan seperti kostum, properti, musik, dan perlengkapan lainnya. Nah, ini berikut merupakan contoh dari tabel yang disusun untuk mengasah pengamatan numerasi dari siswa tersebut. Ini tabelnya udah sama jawabannya, jadi di sini catatan pentingnya itu kegiatan ini tidak next. Nah, catatannya itu kegiatan ini tidak hanya melatih numerasi melalui operasi hitung saja, tetapi juga mengembangkan kemampuan dalam membuat keputusan. Itu berdasarkan data dan juga pertimbangan biaya. Itu selaras dengan konteks budaya dan juga pelajaran berbasis proyek. Sekian dari saya kembalikan kepada moderator.
Baik, terima kasih kepada Ulan atas penjelasannya. Selanjutnya yaitu pembelajaran 2 yang akan dijelaskan oleh Diva Septi Wahyuni. Kepada Diva disilakan. Terima kasih moderator. Berikutnya yaitu pembelajaran 2, unsur tari tradisional, ekspresi budaya dalam irama dan perhitungan. Yang pertama yaitu deskripsi aktivitas di modul. Pada aktivitas pembelajaran ini, siswa akan diajak memahami konsep dasar tari tradisional Indonesia dengan menelaah unsur-unsur utama dalam tari seperti ruang, tenaga, dan waktu, serta nilai, fungsi, dan jenis tari tradisional. Aktivitas ini dilakukan secara berkelompok, di mana setiap kelompok akan melakukan beberapa kegiatan. Yang pertama yaitu identifikasi satu tari tradisional dari daerah tertentu di Indonesia. Yang kedua yaitu menganalisis unsur ruang seperti arah, level, dan pola lantai, serta tenaga seperti kuat atau lemah, dan waktu seperti tempo, durasi, ritme dari tari tersebut. Yang ketiga, membuat sketsa pola lantai dan deskripsi gerakan berdasarkan hasil pengamatan video tari. Dan yang keempat yaitu mempresentasikan hasil analisis mereka kepada kelompok lain. Siswa akan diarahkan untuk mengekspresikan pemahaman konsep tari, tidak hanya secara verbal, tetapi juga secara visual, yaitu melalui sketsa dan demonstrasi, serta gerak melalui praktik eksplorasi sederhana. Next, please. Berikutnya yaitu deskripsi aktivitas pengamatan numerasi. Pengamatan numerasi dilakukan melalui aktivitas analisis ruang dan waktu dalam tari, di mana siswa akan melakukan 4 kegiatan. Yang pertama yaitu mengukur durasi dari setiap segmen gerak tari tradisional yang ditonton dari video, di mana guru menyediakan video tari tradisional yang berdurasi 3-5 menit, kemudian memberikan stopwatch atau meminta siswa menggunakan stopwatch di ponsel untuk mengukur durasi tiap segmen dan meminta siswa mencatat durasi tiap bagian dan membandingkannya. Kemudian, guru dapat mengajukan pertanyaan seperti bagian mana dari gerak tari tersebut yang paling lama durasi. Yang kedua yaitu menghitung jumlah ketukan atau ritme pada segmen tertentu dan membandingkan tempo antar bagian. Karena guru menjelaskan konsep ketukan seperti 4/4, 3/4, dan lainnya secara sederhana, kemudian mengajak siswa bertepuk tangan mengikuti ketukan dari musik tari yang ditonton, serta guru meminta siswa untuk menghitung ketukan per bagian dan menuliskannya di lembar kerja, dan guru membimbing siswa membuat grafik perbagian tempo antar bagian. Adapun pertanyaan yang dapat diajukan guru, yang pertama yaitu berapa jumlah ketukan dalam satu segmen tarian. Yang kedua, bagaimana tempo pada bagian pembuka dibandingkan dengan bagian isi. Yang ketiga yaitu apa arti dari perbedaan tempo tersebut dalam konteks ekspresi tari. Next. Kegiatan yang ketiga yaitu mengidentifikasi dan menghitung jenis pola lantai, di mana guru akan memperlihatkan gambar ataupun video dari berbagai pola lantai seperti garis lurus, diagonal, ataupun lingkaran. Untuk kebiasaan dapat dilihat pada gambar di samping. Kemudian, guru meminta siswa mengamati formasi penari dalam video dan menggambar ulang pola lantai yang digunakan, dan guru membantu siswa mengklasifikasikan jenis pola yang ditemukan. Adapun pertanyaan yang dapat diajukan oleh guru diantaranya yang pertama yaitu pola lantai apa yang digunakan dalam tarian ini. Yang kedua yaitu berapa banyak pola lantai yang digunakan secara keseluruhan. Dan yang terakhir yaitu apa fungsi dari pola lantai dalam penyajian tari tradisional. Maupun aktivitas yang terakhir yaitu membuat tabel analisis pola ruang seperti arah gerak, level, dan jumlah gerak. Di mana guru mencontohkan cara mengisi tabel pengamatan, siswa menonton ulang video dan mencatat gerakan yang terjadi di tiap arah dan level. Serta guru mengajak siswa mendiskusikan hubungan antar level dan makna gerakan dalam tarian. Adapun pertanyaan yang dapat diajukan oleh guru diantaranya yaitu yang pertama, arah mana saja yang digunakan penari dalam tarian tersebut. Yang kedua yaitu pada level apa saja gerakan dilakukan seperti atas, sedang, ataupun bawah. Terakhir yaitu berapa jumlah gerakan yang dilakukan pada tiap arah dan level. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel di samping.
Ya, sekian dari saya Nah, kembali baik, kepada selanjutnya yaitu asesmen. Yang pertama yaitu rubrik penilaian keterampilan numerasi. Nah, yang pertama yaitu ada keterampilan penalaran matematika. Yang pertama, peserta didik memahami keterampilan matematika yang dibutuhkan. Yang kedua, peserta didik menggunakan strategi yang sesuai untuk menemukan jawaban pada aspek numerasi. Yang ketiga, peserta didik mencapai solusi yang benar. Yang keempat, peserta didik dapat menjelaskan bagaimana jawaban yang didapat. Nah, adapun keterampilan penggunaan alat matematika, yang pertama peserta didik memilih alat yang sesuai dengan permasalahan, yang kedua peserta didik dapat menjelaskan alasan pemilihan alat, yang ketiga peserta didik menggunakan alat dengan sesuai, yang ketiga peserta didik mendapatkan hasil penggunaan alat yang akurat dan tepat. Nah, yang kedua yaitu rubrik penilaian sikap. Nah, yang pertama yaitu peserta didik memahami keterampilan matematika yang dibutuhkan. Yang kedua, peserta didik menggunakan strategi yang sesuai untuk menemukan jawaban pada aspek numerasi. Yang ketiga, peserta didik mencapai solusi yang benar. Yang keempat, peserta didik dapat menjelaskan bagaimana jawaban didapat. Yang kelima, peserta didik segan dan sering mencari bantuan atau persetujuan untuk ide mereka atau kurang percaya dirinya. Nah, selanjutnya yaitu penilaian diri peserta didik. Nah, lingkari kata satu atau lebih yang menggambarkan bagaimana perasaanmu ketika sedang mengerjakan tugas. Nah, selanjutnya peserta didik dapat menambahkan kata lain pada daftar yang menjelaskan perasaannya. Yang di sini ada senang, tidak bahagia, mantap, bodoh, pintar, bingung, bersemangat, tertarik, tidak terlibat, antusias, tertekan, frustasi, khawatir, bosan, puas, dan lain sebagainya. Nah, lingkari juga kata satu atau lebih yang menggambarkan tugas tersebut. Selanjutnya, peserta didik dapat menambahkan kata lain pada daftar yang menjelaskan perasaannya. Nah, adapun katanya yang pertama ada menyenangkan, menantang, susah, sangat mudah, mengecewakan, sama seperti biasanya, mengasihkan, membosankan, menarik, berbeda, dan lain sebagainya. Nah, selanjutnya, guru dapat melakukan yang selanjutnya yaitu ada bagian refleksi. Nah, guru dapat melakukan refleksi dengan membutuhkan tanda centang. Tabel ini dapat dimodifikasi sesuai keperluan dan sesuai kondisi. Nah, di mana kegiatan yang pertama yaitu lingkungan belajar. Pertama, saya sudah mendorong keterlibatan aktif dalam pembelajaran numerasi dalam mata pelajaran saya. Yang kedua, saya sudah menciptakan lingkungan belajar yang mendukung dan menantang yang menghargai pembelajaran numerasi. Yang ketiga, perencanaan. Yang pertama, saya sudah memanfaatkan peluang belajar numerasi ketika merencanakan dalam mata pelajaran saya. Yang kedua, saya sudah menunjukkan kesediaan untuk bekerja dengan guru matematika dalam merencanakan pengalaman belajar numerasi. Yang ketiga, saya sudah menentukan kebutuhan belajar peserta didik dalam numerasi untuk membantu perencanaan dan implementasi pengalaman belajar. Selanjutnya, kegiatan pelaksanaan, saya sudah menunjukkan strategi pengajaran yang efektif untuk mengintegrasikan pembelajaran numerasi di mata pelajaran saya. Yang kedua, saya sudah memodelkan cara untuk menangani tuntutan numerasi di mata pelajaran saya. Pada kegiatan penilaian, saya sudah memberikan kesempatan kepada semua peserta didik untuk menunjukkan pengetahuan numerasi dalam mata pelajaran saya. Nah, selanjutnya yaitu ada glosarium, adapun istilah dan pengertiannya, yaitu yang pertama ada tempo. Tempo adalah kecepatan gerak dalam tari yang biasanya diukur dalam satuan ketukan per menit. Ada irama. Irama adalah pola bunyi yang teratur dan berulang. Bisa dihitung berdasarkan jumlah ketukan atau pola birama, misalnya dengan 2 per 4, 3 per 4, dan 4 per 4. Nah, selanjutnya ada hitungan. Hitungan adalah satuan dasar untuk mengatur gerak tari, biasanya dihitung dalam 8 hitungan. Dan ada pola lantai. Pola lantai adalah garis imajiner di lantai yang dilalui penari dalam sebuah pertunjukan. Selanjutnya ada formasi. Formasi adalah susunan posisi penari dalam ruang yang bisa berbentuk simetris, asimetris, diagonal, lingkaran, atau lainnya yang mengandung unsur spasial dan pengukuran. Selanjutnya ada durasi. Durasi adalah lama waktu penampilan suatu gerakan atau keseluruhan tari. Selanjutnya yaitu ada pengulangan atau repetisi. Pengulangan adalah gerakan atau pola yang diulang dalam sebuah tari. Yang selanjutnya ada proporsi, di mana proporsi adalah perbandingan antara bagian-bagian dalam gerakan atau formasi yang digunakan dalam tari untuk menciptakan keseimbangan visual atau estetika.
Nah, selanjutnya ada sinkronisasi. Sinkronisasi adalah ketepatan waktu antara musik dan gerakan penari atau antar penari. Selanjutnya ada estimasi waktu. Estimasi waktu adalah perkiraan waktu yang dibutuhkan untuk menyelesaikan satu bagian tari atau seluruh tari. Ada simetri. Simetri adalah keseimbangan gerakan tari yang sama antara sisi kanan dan kiri tubuh atau antar penari. Selanjutnya ada transisi gerak, di mana transisi gerak adalah perpindahan dari satu gerakan ke gerakan lain yang bisa dihitung durasinya dan dianalisis urutan polanya. Selanjutnya ada frekuensi gerakan, di mana frekuensi gerakan adalah jumlah pengulangan suatu gerakan dalam durasi tertentu. Nah, terakhir ada skala. Skala adalah ukuran relatif dari ruang atau gerakan. Nah, misalnya perbandingan antara ukuran langkah kecil dan besar yang digunakan dalam koreografi. Nah, baik, sekian penjelasan dari kelompok 6 mengenai aktivitas pembelajaran penguatan numerasi kelas 7 pada SMP dengan materi seni tari. Nah, jika ada kekurangan dan kesalahan, mohon dimaafkan. Kami tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.